Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Gabriela November Kresna dengan NIM 056 sebagai anggota. Yang kedua ada Angelika Diahayati dengan NIM 068 sebagai anggota. Yang ketiga ada Regina Vensa Ariesta dengan NIM 074 sebagai penyusun. Yang keempat ada Maria Paselis dengan NIM 075 sebagai anggota. Dan yang terakhir saya sendiri dengan NIM 100 sebagai presenter. Di sini kami akan membahas mengenai kekayaan intelektual dan teknologi informasi. Nah, sebelum mulai ke dalam kasusnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kekayaan intelektual. Jadi, kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak berwujud dari intelektualitas. Nah, haki memiliki banyak jenis dan banyak negara mengakui keberadaannya. Contohnya yang paling dikenal adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam pembahasan kasus. Nah, dalam kasus ini, Google memenangkan proses pengadilan melawan Oracle dalam tuduhan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh raksasa mesin pencarian itu. Oracle sebelumnya mengatakan Google harus membayar 9 US dollar atau setara dengan 130,6 triliun karena melakukan pelanggaran hak cipta. Mahkamah Agung setempat memutuskan Google tidak melakukan pelanggaran hak cipta pada Oracle saat menyalin pemrograman potongan bahasa yang dibangun dalam sistem operasi Android. Nah, perusahaan ini juga menyebutkan jadi kemenangan bagi konsumen, interoperabilitas, dan ilmu komputer. Nah, keputusan tersebut memberikan kepastian hukum pada generasi pengembang berikutnya yang produk dan layanannya akan memberikan manfaat pada konsumen. Sementara itu, Oracle tetap pada pendiriannya jika Google melakukan tindakan pencurian. Hakim Stephen Bayer mengakui sulit untuk penerapan hak cipta secara tradisional dalam pemrograman software. Namun, menurutnya Google hanya melakukan penyalinan pada hal yang dibutuhkan saja. Saat Oracle mempermasalahkan hak cipta dapat menimbulkan adanya kerugian pada publik. Nah, pada Oktober lalu, Oracle menyebut perilaku Google dapat merusak industri software. Para pengembang tidak diberikan penghargaan atas kerja yang mereka lakukan saat dan pihak lain yang menggunakan kodenya. Sedangkan Google membalas Oracle dapat merusak industri software juga bila menang dalam pengadilan. Sebab perusahaan dirasa membangun rintangan hak cipta dan memaksa melakukan sesuatu saat ingin menginstruksikan komputer melakukan sesuatu. Nah, di sini ada 3 risiko dari penggunaan software. Yang pertama, adanya virus yang menyebar di komputer yang dapat mengganggu kinerja dari teknologi informasi perusahaan. Yang kedua, adanya serangan dari cracker yang dapat mengacaukan sistem atau mencuri data. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dan kerusakan sistem pendukung kinerja. Nah, di sini juga kita menyiapkan solusi dari kasus sebelumnya. Yang pertama, adanya perlunya kehati-hatian dalam mengadopsi teknologi berbasis open source. Yang kedua, mampu melaksanakan proses implementasi, migrasi, dan mengoperasikan dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu perlu vendor profesional dan terpercaya. Nah, kesimpulan dari kasus tadi, kita semua bisa berkaca meskipun diuntungkan oleh ketersediaan software open source yang memberikan alternatif solusi lebih baik dan efektif, namun kita juga harus lebih jeli agar tidak terjadi kesalahan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.